Assalamualaikum, hai apa kabar? Berjumpa kembali dengan Belajar Bersama Channel. Pada video pembelajaran part 3 kali ini materi jurnal penyesuaian, saya akan memberikan tips bagaimana memahami dengan mudah jurnal penyesuaian dengan latihan soal. Oke, langsung saja pada soal di mana perusahaan reparasi radio dan televisi Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 menyusun neraca saldo sebagai berikut. Jadi di sini ada neraca saldo reparasi radio dan televisi Lancar per 31 Desember 2019 yang terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban serba-serbi dengan jumlah dan debit dan kredit yang sama, yaitu sebesar Rp265.072.000. Di samping itu ada pula data penyesuaian akhir periode yang terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ada pula akun yang harus dibuka, yaitu sewa dibayar di muka, utang gaji, pajak yang masih harus dibayar, beban perlengkapan reparasi, beban asuransi, beban penyusutan peralatan, dan terakhir beban pajak penghasilan. Akun yang harus dibuka ini adalah akun yang baru di mana di neraca saldo ini belum ada akun tersebut. Nah, dari soal tersebut diminta susunlah ayat jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat, karena di data penyesuaian ada 6 nomor, maka yang perlu dibuat jurnal penyesuaian juga ada 6 nomor. Setiap nomor itu kita analisa akun apa yang muncul. Nah, akun yang muncul tersebut bisa jadi akun itu bisa berasal dari akun yang harus dibuka, bisa pula berasal dari neraca saldo. Karena akun yang harus dibuka sudah ada, saat kita akan membuat jurnal penyesuaian tidak perlu mencari akun di luar akun yang sudah disediakan. Untuk itu, yuk kita bahas bersama data penyesuaian nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke, pada pembahasan yang pertama di mana ada data penyesuaian persediaan perlengkapan reparasi yang masih ada 50 juta. Kita tulis ulang data penyesuaian ini berasal dari soal. Dan neraca saldo ini pula yang sebesar perlengkapan reparasi 56.800.000 ini juga berasal dari soal. Kita cek. Nah, data penyesuaian yang pertama, persediaan perlengkapan reparasi yang masih ada 50 juta. Nah, karena terkait dengan perlengkapan, maka di neraca saldo yang kita lihat adalah perlengkapan reparasi senilai 56.800.000. Kita lihat lagi. Karena di neraca saldo yang muncul perlengkapan reparasi senilai 56.800.000 di debit, itu artinya bertambah. Ternyata di penyesuaian perlengkapan yang masih ada 50 juta, yang masih ada artinya tersisa, belum terpakai. Nah, karena belum dipakai masih berwujud perlengkapan reparasi. Jadi perlengkapan reparasi seharusnya tercatat 50 juta. Namun saat di neraca saldo awal tercatat 56.800.000. Yang 6.800.000 adalah sudah terpakai, disebut beban, maka harus dikurangi perlengkapannya. Perlengkapan reparasi yang harus kita kurangi di kredit sebesar 6.800.000. Kenapa harus dikurangi? Karena sudah terpakai. Terpakai itu disebut beban, maka harus dicatat sebagai beban perlengkapan reparasi. Berapa nilainya? Nilainya sebesar nilai beban Rp6.800.000. Pada pembahasan yang kedua, di mana data penyesuaian berbunyi premi asuransi tersebut adalah untuk masa 1 tahun mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2020. Kalau kita lihat di dalam data penyesuaian yang terkait adalah asuransi, maka saat kita mau membuat jurnal penyesuaian, kita lihat di neraca saldo adalah yang ada kaitannya dengan asuransi. Ternyata yang muncul di neraca saldo adalah asuransi dibayar di muka. 60 juta di debit, artinya bertambah untuk 12 bulan. Kita lihat lagi data penyesuaian bahwa
saat membayar asuransi itu dimulai 1 Mei sampai 31 Desember 8 bulan asuransi yang terpakai yang disebut beban, dan 4 bulan adalah sisa asuransi yang belum dipakai namun sudah dibayar, disebut asuransi dibayar di muka. Maka asuransi dibayar di muka seharusnya 20 juta. Namun saat membayar asuransi selama 1 tahun dicatat 60 juta. Nilainya mengalami perubahan. Nah, seharusnya 20 juta, maka kita harus mengurangi asuransi dibayar di muka. Kita kurangi, letakkan sebelah kredit. Berapa kita kurangi? Kita kurangi 40 juta yang terpakai. Dan asuransi yang sudah dipakai disebut beban, maka harus dicatat di dalam penyesuaian yang disebut dengan beban asuransi. Bertambah di debit 40 juta. Dari 2 akun ini yang ada di penyesuaian, 1 akun yaitu asuransi dibayar di muka sudah ada di neraca saldo, ini namanya akun yang lama, dan beban asuransi adalah akun yang baru yang ada di daftar akun yang perlu dibuka. Nah, pada pembahasan yang keempat di mana data penyesuaiannya berbunyi, beban sewa tersebut adalah untuk jangka waktu 10 bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai 1 April 2020. Kalau ada data penyesuaian seperti itu, dilihat beban sewa, kaitannya dengan beban sewa, maka cari di neraca saldo yang berbunyi sewa. Ternyata yang muncul adalah beban sewa ruangan. Berarti ini artinya saat membayar sewa dicatat sebagai beban. Beban dicatat 12 juta, ternyata dari bulan Juni sampai Desember 7 bulan yang sudah terpakai disebut beban. Jadi beban seharusnya 8.400.000, dicatat 12 juta, maka bebannya tidak sesuai. Harus kita kurangi beban sewa ruangnya sebesar 3.600.000 biar di neraca muncul 8.400.000. Sedangkan 3.600.000 disebut sisa. Sisa dari sewa yang sudah dibayar, namanya sewa dibayar di muka. Sebesar 3.600.000 bertambah. Tips lagi. Kalau di neraca saldo yang muncul beban sewa di sebelah debit, maka disesuaikan atau dibuat jurnal penyesuaian beban sewa ini kita letakkan selalu di sebaliknya, yaitu di kredit. Nah, biasanya pasangannya beban sewa ruangan adalah sewa dibayar di muka. Maka tips lagi, angkanya yang kita ambil adalah angka sisanya, bukan dari angka beban tapi angka sisa. Dan yang terakhir adalah pembahasan nomor 5 dan 6. Di data penyesuaian nomor 5, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Karena gaji karyawan ini belum dibayar menjadi beban perusahaan. Bebannya namanya beban gaji karyawan. Bertambah di debit 1 juta karena masih harus dibayar dan belum dibayar disebut utang. Utangnya namanya utang gaji, maka perlu disesuaikan dengan nama utang gaji, bertambah di kredit 1 juta. Sedangkan data penyesuaian yang terakhir, yang keenam adalah pajak terutang untuk tahun 2019 2.400.000. Terutang ini artinya pajaknya belum dibayar, maka menjadi beban perusahaan. Nah, nama akunnya yang perlu disesuaikan adalah beban pajak penghasilan bertambah 2.400.000, dan karena belum dibayar disebut utang pajak penghasilan atau pajak penghasilan yang masih harus dibayar 2.400.000. Demikianlah video pembelajaran tips bagaimana mudah memahami jurnal penyesuaian dengan latihan soal. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.